Nah, tahukah kalian ternyata ada beberapa jenis konten yang susah dimonetisasi atau bahkan pada saat mengajukan monetisasinya bisa ditolak. Nah, penasaran jenis-jenis konten apa saja yang termasuk kategori susah dimonetisasi atau bahkan ditolak monetisasi? Mari kita bahas. Oke, kita masuk ke jenis konten yang pertama yang susah dimonetisasi atau bahkan bisa ditolak pada saat kita mengajukan monetisasi ya, yaitu adalah konten lirik lagu atau kumpulan lagu. Nah, jika jenis konten seperti ini sudah jelas ya, jika kita mengajukan monetisasi, pastinya agak susah diterima atau ditolak ya pada saat kita mengajukan monetisasi. Ya meskipun kalau seumpama gambar, background, dan lain sebagainya sudah kita rubah sedemikian rupa atau sudah kita edit sedemikian rupa, tetapi kalau musiknya, suaranya masih milik orang lain, itu jatuhnya tetap tidak bisa dimonetisasi ya. Tetapi jika kebutuhan kalian adalah bukan kebutuhan untuk komersil, hanya kebutuhan sebatas hobi, ya tidak ada masalah. Jadi kalian membuat kontennya berdasarkan hobi kalian ya. Jadi tidak mengejar tentang monetisasi. Nah, jika ada yang bertanya, Kak, apakah ada solusi jika memang saya ingin membuat konten itu berkenaan dengan temanya musik? Nah, sebetulnya masih ada beberapa alternatif channel ya, ataupun alternatif jenis konten yang bisa kalian gunakan jika memang kalian ingin membahas tentang musik misalkan. Nah, misalkan kalian membuat tutorial tentang bagaimana cara menggunakan alat musik. Misalkan kalian menguasai salah satu alat musik, nah itu bisa kalian bahas kupas tuntas di channel kalian ya. Atau misalkan nih, kalian punya lagu ciptaan kalian sendiri. Nah, itu masih memungkinkan untuk kalian upload di channel kalian ya, dan itu pasti aman untuk dimonetisasi. Atau alternatif yang ketiga, kalian bisa membahas tentang lagu-lagu tertentu. Misalkan mereview lagu gitu ya. Misalkan lagu terbaru, lagunya siapa gitu. Itu kalian review, kalian kupas tuntas mengenai sejarahnya itu bagaimana, arti dari lagu itu bagaimana, penciptanya siapa, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin alternatif-alternatif jenis konten yang bisa kalian gunakan yang sekiranya temanya masih berhubungan dengan musik ya. Oke, baik, kita lanjut ke jenis konten yang kedua, yaitu adalah jenis konten re-upload atau konten yang digunakan ulang ya. Nah, sedikit banyak mungkin rekan-rekan itu sudah paham tentang jenis konten re-upload ini ya. Nah, misalkan kalian mengambil video orang lain secara utuh 100% gitu ya, lalu kalian upload pada channel kalian. Nah, itu adalah yang dinamakan konten re-upload dan jenis-jenis konten seperti ini itu pasti tidak bisa dimonetisasi ya. Atau bahkan seperti ini, misalkan kalian hanya mengambil sepotong-sepotong dari video-video orang lain, lalu kalian kumpulkan jadi satu, kalian edit, kalian jadikan video kalian. Lalu setelah itu kalian upload pada channel kalian. Nah, jika kalian melakukan hal semacam itu juga sama saja ya, masih tergolong adalah konten re-upload. Nah, biasanya jenis-jenis konten seperti ini itu ditolak monetisasinya dengan alasan konten yang berulang ya. Nah, lalu jika ada pertanyaan, berarti untuk konten-konten re-upload ini sudah pasti tidak bisa dimonetisasi ya, Kak? Nah, sebetulnya ada beberapa solusi yang bisa kalian lakukan supaya jenis-jenis konten seperti ini itu masih tetap bisa dimonetisasi. Nah, sebetulnya caranya sudah dibahas di artikel bantuan dari YouTube ya, yaitu kalian bisa menambahkan bumbu-bumbu pada saat kalian mengedit video. Nah, kurang lebih bumbu-bumbunya seperti ini. Nah, hal-hal ini bisa kalian terapkan pada konten kalian jika kalian memang ingin menggunakan atau membuat konten re-upload ya. Jadi kalian bisa menambahkan hal-hal semacam ini supaya channel kalian ataupun konten kalian itu bisa dimonetisasi. Nah, kembali lagi ya, jika seumpama kalian tetap ingin menggunakan jenis konten re-upload seperti ini, lalu kalian mengabaikan atau mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada di atas tadi ya, nah, biasanya jenis-jenis konten seperti ini itu tidak hanya pada saat kalian mengajukan monetisasi, bisa jadi monetisasi kalian ditolak, tapi resikonya adalah kalian bisa terkena teguran komunitas. Oke, kita lanjut ke jenis konten yang ketiga, yaitu adalah jenis konten yang dibuat oleh AI. Nah, seperti yang kalian ketahui, belakangan ini banyak sekali memang jenis konten yang dibuat oleh AI ya. Dan banyak juga konten kreator yang menggunakan atau memanfaatkan AI ini sebagai cara untuk membuat konten ataupun isi dari video mereka. Nah, sebetulnya tidak jadi masalah sih jika kita membuat konten kita itu dibantu dengan teknologi AI. Tapi yang menjadi masalah adalah jika isi dari konten kita itu 100% dari AI. Misalkan kalian membuat naskahnya dibantu oleh AI, lalu gambar ataupun backgroundnya menggunakan AI. Lalu suaranya pun kalian juga menggunakan AI.
Nah, jika kalian membuat konten jenis seperti ini, pasti juga akan susah dimonetisasi ya. Bahkan jika kalian mengajukan monetisasi, ada risiko untuk monetisasi kalian ditolak ya. Nah, lalu solusinya bagaimana jika kita ingin membuat jenis konten ini dengan bantuan AI? Ya, solusinya adalah kalian jangan menggunakan 100% bantuan dari AI ya. Misalkan kalian gambarnya ataupun backgroundnya menggunakan dari AI. Lalu untuk suaranya, kalian bisa mengisi ataupun membuat, narasi itu melalui suara asli kalian ya. Jadi kalian jangan membuat narasinya juga dengan bantuan AI, itu nanti akan kedetek oleh pihak YouTube-nya. Nah, jika kalian memadukan antara gambar AI dengan suara kalian, itu masih memungkinkan untuk konten kalian itu bisa dimonetisasi. Atau cara yang kedua adalah kalian bisa menggabungkan AI dengan hal-hal yang nyata, misalkan gambar ataupun background-nya kalian campur, ada yang dibuat dari AI dan juga kalian padukan dengan hal-hal yang nyata ataupun yang real ya. Lalu tak lupa juga kalian tambahi tentang narasi ataupun komentar dari suara asli kalian. Nah, jika kalian melakukan hal ini, bukan tidak mungkin untuk channel kalian bisa dimonetisasi ya. Nah, kita lanjut ke konten yang keempat, yaitu adalah konten dengan menggunakan template yang dibuat secara massal. Nah, jenis konten seperti ini bisa dibilang untuk membuat kontennya ini bisa dibilang sangat-sangat instan ya. Kan juga banyak tuh tentang konten-konten yang membuat tutorial, membuat banyak konten hanya dengan satu perintah. Nah, jenis-jenis konten seperti ini juga memungkinkan untuk ditolak pada saat mengajukan monetisasi ya. Karena hal ini juga selaras dengan yang diucapkan pada artikel bantuan YouTube tentang konten yang menggunakan template tanpa menggunakan komentar ataupun narasi. Nah, jika di antara kalian ada yang menggunakan jenis konten seperti ini, sebetulnya masih ada beberapa solusi yang bisa kalian gunakan ya. Yaitu solusinya adalah kalian bisa menambahkan beberapa komentar ataupun narasi pada setiap video kalian. Dengan menambahkan narasi pada setiap video kalian, itu akan membuat video kalian terlihat lebih original. Oke, baik, kita lanjut ke jenis konten yang kelima, yaitu jenis konten foto slideshow. Nah, jenis konten seperti ini adalah konten yang menampilkan foto-foto yang bergerak seperti itu ya, atau foto-foto yang bergantian. Nah, apalagi jika isi kontennya itu tidak ada narasi sama sekali, tidak ada edit-edit sama sekali. Nah, biasanya jenis konten seperti ini itu memang tidak bisa dimonetisasi ya. Nah, hal ini juga selaras dengan artikel YouTube di pusat bantuan tentang jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi, yaitu foto slideshow tanpa komentar ataupun narasi ya. Nah, jika di antara kalian ada yang menggunakan jenis konten seperti ini, solusinya adalah kalian bisa menambahkan komentar ataupun narasi pada video kalian. Dengan ditambahkannya suara asli dari kalian ataupun komentar-komentar dari kalian, itu akan membuat video ini adalah video original ya. Nah, jika kalian mengupload video ini mentah-mentah tanpa adanya narasi dan lain sebagainya, itu akan membuat seperti konten ini adalah konten re-upload ya. Maka dari itu, kalian penting untuk menambahkan komentar ataupun narasi pada video kalian. Oke, kita bergeser ke jenis konten yang keenam, yaitu adalah konten rekaman game. Nah, jika di antara teman-teman ada yang membuat kontennya itu tentang game, apakah memang bisa dimonetisasi atau bisa ditolak? Nah, kalian harus pahami. Nah, ini juga banyak ya di antara teman-teman yang membuat kontennya itu tentang game. Nah, jika kalian membuat kontennya itu tentang game, kalian bermain game nih misalnya, lalu kalian rekam layar. Nah, setelah kalian rekam layar 100% pure, belum kalian edit, belum kalian tambahkan sesuatu, itu langsung kalian upload pada YouTube. Konten-konten seperti ini bisa jadi masuk kategori konten re-upload ya, makanya itu bisa ditolak monetisasi. Nah, solusi yang bisa kalian lakukan atau hal yang perlu kalian ingat jika kalian menggunakan atau membuat jenis konten kalian adalah bermain video game, kalian bisa menambahkan narasi-narasi pada saat kalian bermain game. Atau kalian bisa menambahkan wajah kalian di pojok layar ya, itu akan membuat konten kalian lebih original. Dan selain menampilkan wajah itu, kalian juga bisa menambahkan narasi ataupun komentar tentang perjalanannya game yang kalian lakukan. Nah, jika kalian melakukan hal tersebut, bukan tidak mungkin untuk channel kalian bisa dimonetisasi ya. Oke, kita lanjut ke jenis konten yang terakhir, yaitu rekam layar ceramah, konser, dan lain sebagainya. Nah, misalkan nih, kita sedang melihat konser ataupun pengajian, lalu kita merekam konser dan pengajian itu, lalu kita upload di YouTube. Nah, jenis konten seperti ini itu pasti akan ditolak monetisasi ya. Meskipun seumpama gambarnya, backgroundnya itu sudah kalian rubah, itu akan sama saja ya jika memang musiknya ataupun suaranya itu masih milik orang lain.
Atau seumpama kalian tidak melihat konser secara langsung, misalkan kalian mengambil, video pengajian misalkan atau, mengambil video tentang ceramah, lalu kalian ambil videonya, lalu kalian edit, lalu kalian tambahkan gambar atau video sedemikian rupa, lalu kalian upload di channel kalian. Nah, hal semacam ini juga tidak bisa dimonetisasi ya, jatuhnya adalah konten re-upload ataupun konten yang digunakan ulang. Nah, solusi yang bisa kalian lakukan, lagi-lagi kalian bisa menambahkan narasi pada video kalian ya. Misalkan kalian mengambil cuplik tentang video orang lain dengan ketentuan yang ada di YouTube ya. Lalu kalian komentari, kalian bahas tentang pernyataan tersebut. Nah, itu masih memungkinkan untuk konten kalian bisa dimonetisasi. Nah, itu tadi ya jenis-jenis konten yang sekiranya berpotensi ditolak monetisasi. Nah, harapannya jika kita paham jenis-jenis konten apa saja yang susah dimonetisasi atau bahkan ditolak monetisasi, kita bisa lebih bijak memilih jenis konten pada channel kita. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.